Ini kita mau mengomentari ya atau mau mereaction satu video yang memang gue dapat dari Gojek 24 jam ya teman-teman ya. Seperti apa videonya kita simak aja seperti ini teman-teman. Buruk sekali, minta tambahan ongkir karena banyak kiriman. Kami tetap bayar sesuai aplikasi dan kiriman saya di cancel via telepon, tapi dikirim juga sampai barang di tempat saya jam 8.30 malam. Bintang 1. Gini loh, ini kan driver yang salah ya. Drivernya meminta uang tambahan. Tapi kenapa toko gue yang diberikan bintang 1? Gue pun nggak tahu ada kejadian ini. Tiba-tiba gue dapat bintang 1. Buat kalian para customer, tolong lebih bijak ketika kalian memberikan ulasan. Hal-hal yang bukan kesalahan dari toko, sebaiknya tuh jangan diberikan kesalahannya ke toko. Karena dengan bintang yang jelek, itu dapat menurunkan rating toko. Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Jadi gimana nih menurut pendapat teman-teman tentang Kokoh ini menyalahkan customernya memberikan bintang 1 ke toko dan kenapa nggak ke si driver gitu loh. Oke, jadi sini gue mau klarifikasi nih teman-teman. Jadi gue mau mereaction sebenarnya konten-konten seperti ini buat gue menarik ya. Dan di sini posisinya gue adalah driver Gosen ya teman-teman ya. Dan ini menjadikan gue satu pengalaman lagi nih, atau memberikan pengalaman kepada teman-teman. Memang ini sering terjadi di beberapa driver ya. Dan biasanya kalau driver minta uang tambahan ke customer, ini pasti ada sesuatu dengan barang ini. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman banyak tanya, apa bang sesuatunya gitu loh. Jadi gue pastikan barang ini bermasalah. Contoh, barang yang besar, ukuran sudah tidak sesuai dengan ukuran Gosen. Seperti itu sih menurut gue. Jadi kalau menurut gue harusnya si Koko nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Si Koko tuh harusnya nggak bisa ngomong kenapa ketika driver minta uang tambahan ke customer, kenapa toko yang dikasih bintang 1 gitu loh. Harusnya nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Ini pengalaman gue banget. Pasti ada sesuatu dengan barang ini kalau driver minta uang tambahan ke customer. Pasti. Seperti apa yang gue bilang tadi, ya barangnya besar gitu loh. Jadi inilah jadi satu pelajaran orang toko juga ya, orang toko sama customer ya, untuk selalu mengkonfirmasi jenis bentuk barang ya, jenis bentuk barang gitu. Kadang-kadang gini teman-teman, di daerah gue ini banyak kayak macam TV yang 40 lebih ya kan. Terus ada mungkin kulkas juga ya kan, yang udah nggak sewajarnya dibawa di motor. Gimana sih gitu, masa mikir nggak sih sebenarnya orang toko ini gitu loh. Atau mungkin customernya lah, mungkin customer juga nggak tahu, walaupun memang harusnya sih tahu gitu loh. Tapi kadang-kadang kan gini teman-teman, customer ini pengen yang cepat gitu loh, pengen yang cepat, bawa dengan mesen Gojek instan express, barang ini cepat sampai. Tapi kan harusnya orang toko juga mengingatkan gitu loh. Mengingatkan, contoh seperti ini, customer ini mesen kulkas atau mesen TV gitu loh. Kan harusnya ada omongan chat ya di aplikasi online shop ini gitu loh. Ketika customer beli kulkas atau TV, harusnya kan orang toko ngomong, "Ibu, kulkas atau TV ini tidak bisa dibawa menggunakan ojek online." Gitu loh. Harusnya ada reaksi seperti itu. Tapi kenyataannya enggak teman-teman. Orang toko ini enggak peduli gitu loh. Orang toko ini enggak peduli gitu loh. Orang toko ini enggak peduli. Sorry gue ngomong kayak gini, karena gue beberapa kali nemuin di satu toko yang sama itu terus barangnya, TV yang gede-gede banget gitu loh. Berarti kan ini kan terlalu sering terjadi gitu loh. Terlalu sering terjadi tanpa ada perubahan gitu loh. Ya walaupun memang banyak juga driver memang yang ngambil di samping satu kebutuhan sebenarnya gitu loh. Jadi menanggapi lagi gitu loh, harusnya orang toko ini ngomong ke customer bahwa barang ibu atau kapasitasnya sudah tidak bisa digunakan di motor bu gitu loh, karena beresiko terhadap driver gitu loh. Tapi kebanyakan gue bilang orang toko nggak peduli ya
mau lu kirim pakai apa, yang penting barang gue laku gitu loh. Kenapa gue bilang seperti ini? Gue beberapa kali nemuin toko yang sama dan itu barangnya itu terus, TV yang segede gaban gitu loh. Itu lagi, tapi faktanya memang ada aja sih yang ngambil ya, terlepas mungkin dia deal or deal sama customer ya, ada uang tambahannya. Jadi menanggapi lagi nih teman-teman, kenapa driver meminta uang tambahan ke customer gitu loh? Kenapa? Karena barang lu sudah melebihi kapasitas. Yang pertama, harusnya gua cancel, harusnya di cancel sama driver. Mungkin juga di satu sisi ini kebutuhan, di satu sisi juga driver ini baik, mengkonfirmasi dulu ke customer, ibu barangnya gede banget, ini nggak muat di motor saya dan resikonya sangat besar. Kalau ibu mau nambahin, saya bawa bu. Salahnya di mana? Kan nggak salah kan? Nggak salah dong menurut gua. Kalau bilang salah, justru orang tokonya udah salah, karena lu sudah melebihi volume kapasitas ukuran gosen lu. Tapi di sini driver ini profesional. Gimana solusi yang terbaiknya gitu? Gimana solusi terbaiknya biar barang ini sampai ke customer dengan selamat, tapi tidak dengan harga yang dinominalkan di aplikasi gitu loh. Ya gue kasih contoh sama teman-teman dapat kulkas satu pintu, dibayar ongkos 20.000 misalkan atau 30.000, jaraknya 10 km. Teman-teman mau ambil nggak? Mungkin banyak yang bilang, oh enggak bang, mendingan gue cancel. Tapi kita nggak bisa egois teman-teman. Di luar sana banyak teman-teman kita yang masih membutuhkan gitu loh, masih mau ngambil resiko, masih mau demi mencukupi kebutuhannya gitu loh. Tapi kan gue sih pribadi sih berpikir gini loh, ini driver gila, ini driver memang butuh, benar-benar butuh, tapi kita nggak bisa menyarankan orang itu jangan bawa, karena orang itu punya kebutuhan. Kita nggak bisa melarang dia untuk bawa, itu antara dia dan si customer aja di dealnya dia gimana. Jadi kalau teman-teman menyalahkan driver nggak salah, yang salah justru aplikasi, yang salah justru online shopnya. Kan barang lu udah melebihi kapasitas gitu loh, barang lu udah melebihi kapasitas, lu salah, gue salah gitu loh. Ya ngambil jalan tengahnya, deal or deal dengan customer gitu loh. Terlepas dari customer ini ngasih bintang 1 ke tokonya dia, ya gua nggak tahu seperti apa. Ya kemungkinan nih barangnya rusak, nggak sesuai harapan. Ketika dipoto itu bagus, yang datang nggak bagus. Di toko juga nggak bisa nyalahin driver lah. Toko nggak bisa nyalahin driver gitu. Karena driver kan tugasnya ngebawa. Seperti itu sih menurut gua. Jadi ini gue mereaksikan saja. Kokoh ini, orang toko ini nggak salah juga membuat statement seperti itu ya, benar juga gitu loh. Tapi di satu sisi juga driver nggak salah juga gitu loh, nggak salah. Poinnya gini aja, ketika driver minta uang tambahan ke customer, pasti ada sesuatu dengan barang ini. Yang paling sering gue temuin ya besar gitu loh, barang ini besar kapasitasnya, dan kan dia harus melewati lagi jalan-jalan raya besar, terus banyak juga nanti polisi-polisi di jalan seperti apa, ya ditilang ya gimana ya gitulah. Jadi gue bilang deal or deal ini atau uang tambahan dengan customer nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Menurut gue sih itu kan antara suka dan suka gitu. Jadi ketika si driver telepon ke customernya nggak mau suruh cancel, ya pasti driver di cancel gitu loh. Dan ya, kalau menurut gue sih mungkin juga ini orang butuh, dan mungkin beberapa kali cancel nggak ada yang mau bawa juga sebenarnya. Jadi si customer mengiyakan saja, yang penting barang gue sampai, bisa aja gitu loh. Jadi masukan gue di sini untuk orang toko juga ya, lebih respon lah ke customernya. Ketika memang barang ini sudah melebihi kapasitas gosen, mohon orang toko kasih tahu ke customer
bahwa pengiriman barang ini tidak bisa dilakukan dengan ojek online gitu. Itu aja sih menurut gue, untuk menghindari hal-hal seperti ini ya, untuk menghindari minta-minta uang tambahan ini ya. Karena beberapa yang gue temuin dan gue mengalami sendiri itu kebanyakan ada masalah dengan barang ini ya, besar barangnya. Itu aja sih. Kalau kita bilang salah siapa, ya nggak ada yang salah, driver ini nggak salah. Yang salah justru yang mesen, karena ini kan sudah melanggar aturan, kapasitasnya udah besar. Jadi jalan terbaiknya mungkin driver ngomong ke customer mau nambahin nggak atau gimana biar barang lo sampai. Tapi kan driver nggak bisa maksa juga, ini deal or deal aja. Ketika customer yang nggak mau, makanya driver cancel. Itu aja sih menurut gue. Jadi nggak ada yang ribet ya gitu. Jadi seperti itu kira-kira ya teman-temannya tanggapan gue gitu loh. Jadi kalau driver minta uang tambahan ke customer, pasti ada sesuatu atau bermasalah dengan barang ini. Dan toko itu nggak salah juga gitu. Tapi yang gua harapin harusnya toko respon ke customer ketika barang ini melebihi kapasitas, untuk toko memberitahu bahwa barang ini tidak bisa dikirim melalui motor. Itu aja, seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, gua rasa cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.